Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Rabu 16 Juni 2021, hari biasa pekan ke-11. Menurut sabda kita dari Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 6 ayat 1-6 dilanjutkan ayat 16-18. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi, bila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi, jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah murah mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi bila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terberkati, dalam kutipan sabda hari ini Tuhan Yesus mengajak kita untuk bertekun dalam praktek hidup kesalehan, yaitu sedekah, puasa, dan doa. Tuhan Yesus memberi catatan bahwa melakukan praktek-praktek kesalehan itu sebagai ungkapan iman kepada Tuhan, bukan supaya dipuji orang. Idealnya adalah melakukan praktek kesalehan karena sebagai sesuatu yang benar, bukan supaya dilihat dan dipuji orang. Jika kita memberi sesuatu kepada seseorang dengan kasih yang tulus, maka kita akan bahagia melihatnya bahagia, bukan? Tuhan Yesus hari ini mengatakan demikian. Hati-hati, jangan menunjukkan perbuatan baikmu di hadapan orang banyak supaya dipuji mereka. Akan tetapi, dalam pengajaran khotbah di bukit hari Selasa minggu lalu, kita ingat bahwa Tuhan Yesus katakan kepada kita, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sehingga kalau kita bandingkan dua perintah ini, ada semacam tegangan antara apa yang sudah disabdakan oleh Tuhan sebelumnya dengan yang kita dengar sekarang. Akan tetapi, dalam kedua perintah itu mengandung perintah yang benar. Kita tidak menyembunyikan terang iman kita, tapi menyatakan iman kita sebagai sebuah gaya hidup lewat apa yang kita lakukan, bukan semata-mata tujuannya untuk mendapatkan pujian dan hormat dari orang lain. Sebagai orang Kristiani, kita diajak untuk selangkah lebih baik dalam melakukan ragam macam perbuatan amal kasih dan kebaikan kepada sesama. Maka kita patut bertanya diri demikian.
Siapa yang dimuliakan dari perbuatan baik yang telah saya lakukan? Diri sendiri atau Tuhan sendiri yang dimuliakan? Siapa yang saya layani lewat perbuatan baik yang telah saya lakukan? Demi diri sendiri atau Tuhan yang saya layani lewat perbuatan baik saya? Saudari-saudaraku yang terberkati, saat kita mendoakan doa Bapa kami, di situ ada kalimat, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Kita ingat bahwa tugas utama hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan lewat perbuatan baik yang bisa kita upayakan. Marilah berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik, kasih dan kebaikan-Mu untuk kami selalu baru setiap hari. Kami mohon berkat-Mu agar dalam segala apa yang bisa kami kerjakan hari ini, pekerjaan kami, kegiatan harian kami, usaha-usaha kami, bisa berjalan baik dan lancar dan nama-Mu semakin dimuliakan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.